Takut serangannya dibalas Hizbullah, Israel minta bantuan Perancis. There are only two ways that you can deal with them. You can either conquer them, and that's always an open possibility, or you can deter them. And we are engaged right now in forceful deterrence, but I have to say, Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Menteri Luar Negeri rezim Zionis Israel Eli Cohen meminta mitranya dari Perancis untuk mencegah konflik militer Israel dengan Hizbullah di sepanjang perbatasan. Ketegangan di perbatasan selatan Lebanon telah meningkat dalam 2 bulan terakhir karena gerakan mencurigakan rezim Zionis di bagian utara daerah perbatasan Al-Ghazar. Menurut laporan The Jerusalem Post, Eli Cohen selama perjalanan 1 hari ke Paris meminta Menlu Perancis Catherine Colonna untuk membantu mencegah konflik militer dengan Hizbullah di sepanjang perbatasan utara Palestina yang diduduki. Cohen mendesak Colonna untuk menggunakan pengaruh Perancis di Lebanon guna membantu menyelesaikan ketegangan secara efektif dan cepat. Pada tahun 2000, rezim Zionis terpaksa melarikan diri dari Lebanon Selatan setelah 2 dekade perlawanan Hizbullah, tetapi rezim ilegal masih menduduki sebagian Lebanon Selatan termasuk ladang Seba dan Kaf Suba dengan luas 200 km persegi. Dalam 23 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan bahwa gerakan perlawanan Islam Lebanon Hizbullah menggunakan berbagai peralatan militer dan perlawanan yang pemberani berhasil membuat militer Israel kalah dan mundur. Selain itu, dalam 2 perang tahun 2000 dan 2006, rezim Zionis juga mengalami kekalahan yang tidak terlupakan, tercatat abadi dalam ingatan sejarah. Pejabat Zionis, kami tidak aman dari roket Hizbullah. Kepala Majelis Pemukiman Zionis di utara Palestina Pendudukan seraya mengakui kekuatan rudal Hizbullah Lebanon, menekankan bahwa kita tidak aman dari rudal Hizbullah. Selama 23 tahun lalu, dunia menyaksikan bahwa gerakan mukawamah Islam Lebanon dengan memanfaatkan berbagai peralatan militer dan perlawanan yang berani berhasil memberi kekalahan berat kepada militer Israel dalam 2 perang tahun 2000 dan 2006. Israel mencatat 2 kekalahan yang tidak pernah terlupakan. Militer Zionis membandingkan roket Hizbullah dan sistem pertahanan Israel, menyadari bahwa jika perang meletus, sejumlah roket akan mampu menarget sasaran penting rezim ini. Menurut laporan kantor berita Palestina Sama, Moshe Davidovich, Kepala Majelis Pemukiman Zionis di utara Palestina Pendudukan, mengatakan prediksi yang ada menunjukkan bahwa roket Hizbullah jika terjadi perang akan mampu membunuh ratusan dan bahkan ribuan Zionis. Ia juga mengakui lemahnya peralatan militer rezim Zionis untuk melindungi warga wilayah ini. Beberapa waktu lalu, Ketua Komite Keamanan Internal Israel, Vika Vogel, dalam pidatonya mengakui Hizbullah Lebanon tengah memupuk kekuatan karena kelemahan dan konsesi Israel. Sebelumnya,
media-media Zionis mengkonfirmasi kesiapan Hizbullah untuk perang total dengan rezim Zionis, mengakui bahwa Sekjen Hizbullah Said Hasan Nasrallah adalah ahli dalam mengidentifikasi kelemahan Israel. Sementara itu, para pengamat Israel mengakui bahwa kekuatan Hizbullah yang terus meningkat selama 17 tahun lalu sama halnya dengan kekalahan terbesar bagi Israel. Sampai saat ini tidak ada yang mampu berbuat apa-apa. Disebutkan bahwa ketakutan Israel akan peningkatan kemampuan militer Hizbullah dan kekhawatiran akan terjadinya perang berkepanjangan tidak siapnya rezim Zionis untuk menghadapinya. Mengingat krisis internal terus-menerus di tubuh rezim ini terus meningkat. Hal ini juga disorot oleh media Zionis secara signifikan. Hizbullah bidik ladang gas rampasan milik Israel. Drone Hizbullah menyerang para prajurit Zionis. Ketegangan antara Israel dan pasukan Hizbullah belum berakhir. Bukan hanya membela Palestina, Hizbullah juga menjaga negaranya dari keserakan pasukan Zionis yang ingin menguasai seluruh ladang gas Karis. Pertumpahan darah pun pecah membuat pasukan Zionis sampai saat ini waspada ganda ketika berada di wilayah gas ini. Tahun lalu Hizbullah Lebanon berhasil menerbangkan 3 drone di atas ladang gas Karis di Laut Mediterania. Setelah operasi ini berakhir, Hizbullah mengumumkan bahwa operasi ini berhasil dari pesan yang diinginkan telah sampai ke pihak lain. Menurut situs Sahab News, Ariel Sir, komandan pendukung operasi tentara rezim Zionis, Haris mengumumkan bahwa drone, rudal portable, dan balistik perlawanan menjadi ancaman utama bagi ladang gas Israel. Ariel Sir menyatakan bahwa hampir 70% listrik Israel bergantung pada gas alam dan aliran gas akan terputus jika ladang gas menjadi sasaran. Jika salah satu ladang gas diserang, kami tidak dapat melanjutkan pasokan listrik. Akibatnya semua pekerjaan akan terhenti, ujar komandan militer Israel itu. Sebelumnya, Said Hasan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, mengeluarkan ancaman bahwa Hizbullah akan berperang dengan rezim Zionis jika ladang gas Karis didirikan dan mengirim 3 drone ke ladang gas ini untuk membuktikan ancamannya. Sebagai pesan bagi rezim Zionis terpaksa melengkapi kapal perangnya dengan sistem Iron Dome karena takut akan ancaman perlawanan di perairan Palestina pendudukan. Padahal kegagalan Iron Dome dalam mencegat rudal perlawanan dalam perang 5 hari terakhir antara rezim Zionis dan perlawanan di Gaza telah terbukti.